Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Min kitabin nasaihid diniyah lil Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, nafa'ana Allah bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Wa radiyallahu ankum ila an qala: wa minasy syukri ta'dhimun ni'mati wa in kanat saghirah, nadaran ila 'azamatil mun'imi biha tabaraka wa ta'ala. Thumma inna lillahi ala abdihi ni'aman kathirah la tu'addu wa la tuhsa, wal abdu ajizun an ihsa'iha fadlan 'anil qiyami bi syukriha. Qala Allah ta'ala: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Wa yanbaghi lil insani alla yanzura ila man fuddila 'alaihi fin ni'am ala sabilil ghibtati wal istikthar, فإنه ربما يزدري نعمة الله تعالى عليه ويستحقرها فلا يشتغل بشكرها، فيكون ذلك سببا لسلبها عنه وتحويلها منه، فلا يعطى الكثير الذي غبط عليه أخاه ويسلب مع ذلك القليل الذي قد أعطاه مولاه لتركه الشكر وعدم حفظه للأدب مع ربه. وفي الحديث: انظروا إلى من هو دونكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وقد فضل الله بعض العباد على بعض لأسرار له في ذلك وحكم لا يطلع عليها سواه، ولمنافع ومصالح لهم لا يحيط بعلمها غيره. فليرضى العبد بقسمة ربه وليشكره على ما أعطاه من نعمه وليسأله المزيد من فضله، فإن خزائن السماوات والأرض في قبضته وجميع الخير بيده يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kembali Allah pilih kita semua untuk duduk di salah satu tempat yang dijuluki oleh Nabi kita Muhammad adalah taman surga. Sebagaimana Rasul bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati kebun surga, maka mampirlah. Maka sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu kebun surganya Allah? Kemudian Rasul mengatakan, "Hilagudz dzikr," yaitu adalah perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, kita malam hari ini duduk sama-sama. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keampunan, segala hajat kita dikabulkan Allah, dan semoga kita diberikan keselamatan dunia wal akhirah, dan semoga kita seberataan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wal Imam Al-Haddad di dalam kitab Nasaihud Diniyah berbicara masalah syukur, yang mana agama nisfun fis sabri wa nisfun fis syukri. Yang namanya agama separohnya ada di sabar, separohnya lagi ada di syukur. Dari karena itu Rasul berpesan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal dan kepada kita semua, jangan sampai meninggalkan doa setelah setiap kali selesai salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu jangan ditinggal. Itu jangan sampai ditinggal. Wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pesan dari beliau, untuk jangan ditinggalkan doa tersebut. Letaknya setelah selesai salat. Allahumma inni, ya Allah tolongi saya, bantu saya. Ala dzikrik, minta tolong urusan apa? Untuk selalu mengingat Engkau. Selama orang ingat kepada Allah, maka dia tidak akan pernah mampu dikuasai oleh syaitan. Akan tetapi ketika seseorang lalai dari Allah, maka dia dikuasai oleh syaitan. Dari karenanya pernah suatu hari syaitan yang gemuk bertemu dengan syaitan yang kurus. Jadi syaitan itu ada yang gemuk, ada yang kurus. Kayak kita juga, ada yang gemuk, ada yang
kurus. Kemudian yang gemuk, masya Allah rapi. Yang kurus, masya Allah orangnya compang-camping. Kemudian tidak terurus, rambutnya kusam. Ditanya sama syaitan yang gemuk, kenapa engkau sampai kurus semacam ini? Dia bilang, saya ditugaskan untuk berada di suatu tempat yang mana kebanyakan orang, mayoritas orang di tempat tersebut mereka selalu ingat dengan Allah. Tidaklah mereka masuk rumah melainkan menyebut nama Allah. Tidaklah mereka makan melainkan menyebut nama Allah. Tidaklah mereka minum melainkan mereka ingat dengan Allah. Tidaklah mereka melakukan apapun melainkan mereka menyebut nama Allah. Maka ketika mereka masuk ke dalam rumah menyebut nama Allah, maka tidak ada kesempatan bagi saya untuk menginap di rumahnya. Keanginan syaitannya di luar sana. Ketika mereka makan, mereka menyebut nama Allah, tidak ada kesempatan bagi saya untuk menyantap makanan apa yang mereka santap. Dan ketika mereka melakukan apapun, bersenggama bahkan, mereka ingat dengan Allah. Subhanallah, kita dalam syariat bahkan urusan hal yang bersenggama diajarkan untuk ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun saya, kata syaitan yang gemuk, saya alhamdulillah tinggal nih di tempat orang yang lalai. Masuk rumah tidak menyebut nama Allah, sehingga rumahnya jadi penginapan saya. Ghost house-nya saya di sana, hotelnya saya di sana. Mau tidur tidak menyebut nama Allah, sehingga saya pun di sana ikut tidur dengan mereka. Mau makan makanan mereka, makanannya lezat semua. Dari lebaran kemarin sampai ini, masya Allah. Ada ketupat kandangan, ada ketupat bekacang, lain sebagainya. Ada contoh, ada soto, masya Allah, tidak menyebut nama Allah. Saya pun di sana ikut makan dengan mereka, makanya saya gemuk. Begitu. Dari karenanya jangan sampai kita lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahakadha. Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik. Dan juga di sana meminta pertolongan kepada Allah untuk selalu bisa bersyukur. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat yang ada di dalam diri kita melainkan sumbernya itu adalah dari Allah. La ilaha illallah. Ada nikmat semuanya dari Allah. Nikmat kita kumpul, nikmat umur, nikmat sehat, nikmat afiah. Wa husni ibadatik, dan meminta kepada Allah agar bisa memperbaiki penghambaan kita kepada Allah. Kurang apa lagi nikmat yang ada di dalam diri kita, tapi kita masih belum memperbaiki penghambaan kita kepada Allah. Kurang ajar kita. Ibarat kerja di tempat orang, gajinya sudah di atas rata-rata, tapi gajinya tidak becus, tapi kerjanya tidak becus. Gajinya di atas rata-rata. Orang yang selain itu gajinya biasa standar aja, bahkan kerjaannya masya Allah. Tapi ini orang udah dikasih gaji, sampingannya ada, kemudian ketika makan majikannya dia ikut makan, tapi masya Allah berperilaku tidak senonoh. Kemudian lagi dia tidak benar-benar di dalam melayani daripada orang yang berbuat baik dengannya. Itu namanya tidak husnul ibadah. Itu bukan husnul ibadah. Itu bukan memperbaiki penghambaan kita kepada Allah. Nah, Al-Imamul Haddad menyebutkan wa minasyukur, termasuk daripada syukur ta'zimun ni'mah, mengagungkan nikmat. Wa in kanat saghiratan, meskipun nikmatnya itu kecil. Dikasih orang 20.000, ya alhamdulillah. 20.000, harusnya 50.000. Siapa saya adalah orang hebat, harusnya 20, harusnya 50.000. Wa in kanat saghiratan, kenapa? Nadhran ila 'azamatil mun'imi biha tabaraka wa ta'ala. Nah, ini ilmu ma'rifat. Bukan memandang nikmatnya, tapi memandang siapa yang memberi nikmat. Siapa yang memberi nikmat, yaitu Allah. Memandang itu. Dari sini kita bisa memahami para ahlul ma'rifah, mereka adalah orang-orang yang tidak terhijab, tidak terdinding dengan setiap nikmat yang datang dalam diri mereka. Mau nikmatnya kecil, mau nikmatnya besar, mereka tidak memandang kepada nikmah, akan tetapi mereka memandang kepada Al-Mun'im. Siapa itu Al-Mun'im? Yaitu Allah.
Nah, hari ini dapat apa? Kerja seharian, Masya Allah, dapatnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Bagi para ahlul ma'rifah billah, tidak ada bab al-huzun, tidak ada bab sedih bagi mereka. Kenapa? Mereka tidak melihat nikmat, tapi mereka melihat siapa yang memberi nikmat ini. Bahkan mereka tidak menyalahkan Allah, mereka di sana menyalahkan diri mereka sendiri. Barangkali saya yang hari ini sholat subuhnya telat, sehingga rezeki saya pun juga telat. Barangkali duhanya saya hari ini tidak sesuai dengan tuntunan. Orang harusnya 4, saya cuma 2 pun tidak pakai surah sampai waladhdallin. Aminnya pun tidak dibaca, Masya Allah. Hendak dapat rezeki yang banyak, maaf. Begitu. Oh, mungkin karena kesalahan saya hari ini saya tidak ada baca Al-Quran. Oh, mungkin karena saya, sehingga yang dia salahkan dirinya dan selalu berprasangka baik kepada Allah. Begitu. Thumma inna lillahi ala abdihi ni'aman katsiratan la tu'addu wa la tuhsa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempunyai nikmat yang sangat banyak yang diberikan atas hamba-hambanya. Saking banyaknya, la tu'addu, tidak bisa dihitung, wa la tuhsa, tidak bisa dihinggakan. Dari nikmat, sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat teragung dari itu semua adalah nikmatul Islami wal iman. Nikmat Islam dan nikmatul iman. Ada nikmat sangat luar biasa. Dan kita nikmat dijadikan sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah merasa aman dengan nikmat Islam dan iman. Hati-hati kalau dicabut. Kita harus menjaga nikmat tersebut, nikmat Islam, nikmat iman, dijaga. Jangan sampai itu nikmat dicabut ketika kita menjelang wafat. Banyak orang yang pada saat ini muslim, mukmin, tapi ketika menjelang wafat nikmat tersebut dicabut sehingga dia wafat dalam keadaan ala ghairi millah, tidak sesuai dengan agama Islam, dan dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah wal iyadzu billah. Di antara yang mengakibatkan seseorang wafat dalam keadaan su'ul khatimah at-tahawun bis salawatil khams, yaitu meremehkan salat 5 waktu. Jangan diremehkan, jangan dianggap sepele salat 5 waktu. Pernah ulun ceritakan, ada orang yang maksiatnya, segala maksiat udah dia lakukan, sampai ada yang protes sama Nabi, ya Rasul, tuh yang sholat di belakangmu segala maksiat udah dilakukannya semuanya. Kata Nabi Muhammad, biarkan, sholatnya bakal menjadikan dia menghindari segala apa yang dia lakukan dari kemaksiatan. Karena fungsi sholat, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orangnya berjamaah sama Nabi Muhammad, tapi maksiatnya jalan. Tapi Nabi Muhammad bilang, biar. Salatnya bakal mencegahnya dari kemungkaran. Tidak berapa lama orangnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenarnya. Inilah pelajaran bagi kita, sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan, sebanyak apapun dosa yang kita kerjakan, jangan pernah kita putuskan hubungan antara kita dengan Allah walaupun dengan satu kebaikan. Barangkali satu kebaikan itu yang akan mengangkat kita nantinya untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara perbuatan yang mengakibatkan wafat dalam keadaan su'ul khatimah yaitu adalah berkecimpung dalam hal ribawi. Hati-hati. Tub ilallah. Taubat. Taubat, jangan sampai di sana kita masih sudah tahu hukumnya, masih berkecimpung dalam hal ribawi. Di antaranya lagi yang mengakibatkan wafat dalam keadaan su'ul khatimah, memusuhi para kekasih Allah. Hati-hati. Kekasih Allah jangan dimusuhi. Cintai orang yang dicintai Allah. Agungkan orang yang diagungkan oleh Allah. Muliakan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya lagi apa? Durhaka sama orang tua. Itu mengakibatkan su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wal 'abd, dan yang namanya hamba. Ini kita nih hamba semuanya. Kan tadi Allah punya nikmat banyak. Dari sekian banyak nikmat, nikmat terbesar nikmatul Islam.
nikmatul iman, nikmat kita dijadikan sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat pokok semua. Kita duduk di majelis ilmu, nikmat. Kalau nikmat uang itu bukan nikmat pokok. Kenapa? Karena nikmat uang dicicipi oleh orang yang Islam atau orang yang kafir, orang yang ahli taat atau orang yang ahli maksiat. Tapi orang nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatul kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad, nikmat zikrullah, nikmat salat berjamaah, nikmat kita cinta sama orang soleh, itu hanya orang-orang yang tertentu diberikan oleh Allah. Ini kita duduk pada saat ini hanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang datang dari jauh, ada yang jarak tempuhnya jauh. Tergantung jaraknya dia dapat pahala. Semakin jauh jaraknya dia, semakin banyak pahala yang dia dapatkan. Tidak ada yang rugi. Ya, tidak ada yang rugi di dalam kebaikan. Begitu. Wal abd, dan kita sebagai seorang hamba ajizun. Sifat hamba itu adalah lemah. Lemah kita. Lemah atas apa? An ihsaiha, dari menghitung berapa banyak nikmat tersebut. Fadlan, apakan lagi anil qiyami bisyukriha, apakan lagi kita untuk mensyukurinya. Menghitungnya pun kita tidak mampu. Siapa yang paling pintar di sini mampu menghitung berapa banyak nikmat Allah? Dari semenjak kita lahir sampai saat ini, berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita? Maka dari karenanya tidak ada yang berhak dan tidak ada yang layak, tidak ada yang pantas untuk dicintai melainkan daripada Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan ahibbullah, cintailah Allah, lima yaghzukum bihi min ni'amih. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. La ilaha illallah. Ya Maulana, kan merasa kalau seorang rajin berceramah, nah orang mengantuk dihapak. Ini pulang orang berceramah, seorang mendengarkan, ayo kayak apa sih itu? Ngantuk aja. Haula wala, seorang berceramah keasikan, no, orang nggak tahu mengantuk, bilang pebila tuntungnya ini, pebila tuntungnya. Dengarkan gantian pulang, ikam mendengarkan orang berceramah, ayo gitu kayak apa? Lambatnya ini tuntung ada ampi-ampi aja, ada tahu jam 9:30 sudah orang mengantuk. La ilaha illallah. Wal 'abd 'ajizun an ihsaiha fadlan 'anil qiyami bi syukriha. Ya, memang banglah yang namanya hidup nih nyaman ya bepender nggawinya nang kayak Pak. Nyaman ya pian guru aja madahkan jangan lagi manu riba. Kami ini kayak apa? Nyaman ya pian bepender aja. Mbah, tugas kita saling menasihati. Kalau tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kadang-kadang orang dinasihati kayak itu nyaman ya, kadang merasa apa, jangan merasa maka tahu. Alhamdulillah, mudah nih jangan dirasakan, itu benar aja lagi sudah. Mbah, apa gunanya mung kada saling mengingatkan satu sama lain? Nah itu pang pulang, kenapa jadinya kada hakun diberikan peringatan? Nah itu pang tergantung keimanannya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mukminin. Berikan peringatan yang bisa mengambil manfaat itu orang yang beriman. Tergantung seberapa besar keimanan yang ada di dalam hatimu, sebesar itulah engkau akan mengambil manfaat dari peringatan. Itu kalau nya kada beriman ya begitu jadinya. Kena aja mahdang barang mahdang mati kah nyarampi. Galallahu taala fadlan anil ceramah kah yang mana itu? Fadlan anil qiyami bi syukriha, apakan lagi untuk mensyukurinya. Jangankan menghitungnya pun kita tidak mampu, apakan lagi untuk mensyukurinya. Nikmat teguring di majelis itu nikmatnya luar biasa. Itu lebih nikmat daripada tidur di atas kasur. Nikmatmu tidur, masya Allah. La ilaha illallah. Kanan kiri, untung kada cukai kayak anjir pina mengantuk juga. Karena di higanya pina mengantuk juga. Insyaallah dan panjang umur sehat walafiat. Tuh, masyaallah. Fadlan anil qiyami bi syukriha. Apakan lagi bagi orang yang mensyukurinya. Jangankan untuk mensyukurinya, menghitungnya pun kita tidak mampu, apalagi untuk mensyukurinya. La ilaha illallah. Banyaknya nikmat Allah. Kadang-kadang kita buru-buru sangka buruk sama Allah. Qala Allah Ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi
la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kalian mencoba menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Kayak apa aja, sepintar apapun manusia, tidak akan pernah mampu untuk menghitung berapa banyak nikmat yang udah Allah beri sama kita. Ya Allah, banyaknya nikmat ya Allah. La ilaha illallah wa yanbaghi lil insan, ini pesan Imam Haddad, dan seyogianya bagi manusia alla yanzura ila man fuddila alaihi fin ni'am ala sabilil ghibthah wal istikthar. Maka sepantasnya bagi setiap manusia untuk tidak memandang kepada orang yang dilebihkan atasnya pada segi nikmat. Jangan memandang kepada orang yang lebih dari kita. Karena hanya di sana sekedar ghibthah, untuk di sana menginginkan seperti orang tersebut, wal istikthar, hanya sekedar untuk menumpuk. Udah. Kenapa? Fa innahu rubbama yazdari ni'matallahi ta'ala alaihi wa yastahjiruha fala yashtaghil bi syukriha. Ketika dia memandang kepada orang yang lebih di atas darinya pada segi nikmat, dari segi nikmat, maka itu akan mengakibatkan orang itu menghinakan nikmat Allah dan menjadikannya untuk tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Tugas kita ketika diberi nikmat untuk mensyukurinya dan mengagungkannya. Ini kita dapat nikmat, tugas kita apa? Satu, mengagungkannya. Kenapa jadi kita agungkan? Jangan pandang nikmatnya, tapi pandang sang pemberi nikmat. Setelah kita mengagungkannya, termasuk di sana mensyukurinya, kemudian kita di sana bahwasanya yaitu sibuk untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan tersebut. Akan tetapi ketika nikmat datang kepada kita, kemudian kita memandang kepada orang yang lebih di atas dari kita, maka itu akan mengakibatkan kita menghinakan nikmat tersebut dan tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Berapa jar bini gaji? 1,5 sebulan. Majar. Tuh orang di sebelah kita 1 juta sebulan. Jadinya apa? Menghinakan. Menghinakan nikmat. Apa pian tangkali lagi begawi otak musigit banyak memang ada masalah ambil ya curang. Tulak ke majelis sana sandal banyak yang ada banyak jual. Tuh. Simple, ternyata rumus hidup simple. Ingin bahagia, jangan pernah memandang kepada orang yang lebih di atas dari kita. Yang mana guru aja mau cepet jangan ada merasa bang lagi jar. Ada merasa nang di rumah betagih ini, betagih itu, betagih ini, betagih itu. Kayak paham lagi tugas kita tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nah disinilah amun orang kada mau mendengari nasihat sebelum ayatnya apa? Wal asr innal insan. Nah ya rugi jadinya. Yang dinasehati kada mau ya sudah hai. Yang kada merasa bang ya jangan pian merasa. Bahaya paham lagi. Ikam terpintang di situ, mungkin ikam dipintangkan di situ supaya banyak dapat pahala, aku dipintangkan di sini sama-sama terpintang. Ini terpintang guring, ini terpintang bepender. Kan gitu. Sama-sama terpintang ya, Pak. Mudah-mudahan kita terpintang nang nyaman beratan gitu nah. Cuma wal asr, baca masing-masing wal asr. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Siapa yang mengatakan? Allah Rabbul Alamin. Apakah semua manusia dalam keadaan rugi? Ada pengecualian, ada istithnayat. Illal ladzina amanu wa amilus salihat tawasau bil haq wa tawasau. Tuh. Ketika engkau tidak mau menerima nasihat dari orang lain, kalas siap-siap untuk mendapatkan kerugian. Fayakunu dzalika sababan lisalbiha anhu wa tahwiliha minhu. Maka ketika dia menghinakan nikmat Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah, maka dua akibat yang akan dia temukan. Yang pertama nikmatnya diambil, dan yang kedua dipindah nikmatnya kepada orang lain. Halas. La ilaha illallah. Mudah-mudahan nikmat kita jangan dicabut insyaallah. Itu jadinya ketika kita menghinakan nikmat Allah. Arti menghinakan apa? Meremehkan jadinya.
tidak mensyukuri, tidak mengagungkan, bahkan tidak bersyukur atas nikmat tersebut. Yang pertama dicabut itu nikmat, dan yang kedua dipindahkan ke orang lain. Ada layaknya. Udah diberikan penghormatan, diberikan ini, diberikan tugas, ternyata tidak menjalankan tugas, khalas. Tugasnya apa? Syukur. Dipindah nikmatnya ke orang lain. La ilaha illallah. Maka tidaklah diberikan yang banyak dari yang ghubita alaihi akhahu, yang wa yaslub ma'a dhalikal galil alladhi qad a'tahu maulahu li tarkihi syukur wa adami hifdhihi lil adabi ma'a rabbih. Maka tidaklah diberikan nikmat yang banyak dan tidaklah diambil nikmat yang sedikit yang telah diberikan oleh Allah, melainkan karena dia tidak bersyukur dan tidak punya adab dengan Allah. Nah, ini ada penting. Dari karenanya hadis Nabi mengatakan, unzuru ila man huwa dunakum. Ini pesan Nabi kita Muhammad. Unzuru ila man huwa dunakum. Pandanglah kepada orang yang lebih di bawah dari engkau levelnya. Pandang kepada orang yang di bawah dari engkau dari segi nikmat, pandang. Ini dari segi dunia, pandang kepada orang yang di bawah dari kita. Harta, ekonomi, gaji, apapun itu, urusan baju, apapun, pandang kepada orang yang di bawah dari kita. Fahuwa ajdar alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Itu adalah cara yang paling ampuh untuk jangan sampai kalian menghinakan nikmat Allah. Garing, syukur juga garingnya sampai hingga di sini aja. Kadang garing nang banget lagi pada netok. Sakit apa aja? Sakit kepala, ya alhamdulillah. Kepala aja nang sakit kada lawan gigi. Sakit gigi aja alhamdulillah. Gigi aja nang sakit kada lawan telinga. Sakit telinga aja alhamdulillah kada lawan hidung. Sakit batis, alhamdulillah kada lawan pinggang. Sakit pinggang, alhamdulillah masih kau bergerak. Apalagi masih kau alhamdulillah. Untung you aja. Dak, rabah tabrakan. Ya Allah. Kendaraannya Masya Allah, spionnya pecah, lampunya pecah. Syukur juga masih kau dikendarai aja. Pulang, alhamdulillah, syukur. Tegugur di tangga, dari atas sampai ke bawah, rabit, tapi alhamdulillah syukur juga berselawar dalam tadi. Syukur terus. Alhamdulillah terus. Kenapa? Karena kada pernah memandang kepada sesuatu yang negatif, selalu memandang kepada yang positif. Nah, itu. Yang mana yang gue nyambat ya kada tapintang ya. Jar siapa kada tapintang? Kita masing-masing di sini masalah masing-masing. Jangan pian kira nang kurihing kini kada ada pikiran, jangan pian kira. Jangan pian kira nang mengantuk ngeliat itu kada ada bisi pikiran. Lebih banyak lagi pikirannya. Cuma nyepikirakan dipikir-pikirakan kayak itu pang jobik bau guring. Wajur kalau nah dipikirakan di mbah coba pian pikirakan lah dapat masalah pian andak di status WhatsApp, pian andak di status Facebook, pian andak di status berataan media sosial pian sama statusnya masalah pian berataan. Hadang dulu pertanyaannya, mampulah merubah permasalahan itu? Kada mampu. Kita takurihing kakak itu juga, kita menangis kakak itu juga. Baik takurihing daripada menangis. Kada makan, kada merubah masalah. Makan, kada merubah masalah juga. Baik kenapa? Makan. Guring kada merubah masalah, kada guring kada merubah masalah. Baik. Nah, iya kalau nyaman guring. Bujur kada? Nah. Habib Abdurrahman, bujur kalau Habib lah. Kenapa-napa juga. Banyak mana pian guru yang nyambat ya kada. Nah, kada ada pang manusia di dunia ini nang kada diuji. Itu aja dulu. Nya banyak nang kayak itu nyaman ya sini nyambat ya kada tapintang. Jar siapa? Jangan pian kira hidup tuh kada ada masalah, berataan ada masalah. Cuma permasalahannya ini lagi sebuting aja. Kawakah kadakah kada mempermasalahkan masalah. Terus nih sudah ada masalah, kita permasalahkan pulang masalah 2 kali lipat sudah. Tapi ketika kita kawa kada mempermasalahkan masalah, sebuting masalah jadi hadapi. Tapi ketika kita kada kawa mempermasalahkan masalah,
balah kita menganggap itu semua adalah ini itu dan lain sebagainya. Rumitan sudah beratan, guring kada kawa guring, makan kada kawa makan. Di majelis sudah, padahal majelis ini tempat nang paling nyaman ngisan guring. Iya toh kada kawa guring. Nah, ya Allah. Padahal guring kada guring masalah kakak itu ay. Makan kada makan masalah kakak itu juga. Pian kada merapat. Pian kada merasa pang dapat masalah. Jar siapa? Jar siapa kada ada masalah? Beratan ada bisi masalah. Sidini ada masalah. Nih sidini bagiannya ada masalah. Habis dah Ramadan. Kakak itu aja. Nah, masalah berataan ada masalah. Cuma sebuting aja. Kawaka kada mempermasalahkan masalah. Kayak apa caranya tuh gurunya? Ya belajar aja. Kayak apa cara belajarnya? Ya duduk di majelis. Kayak apa duduk di majelis? Hadir. Online aja pang kawalah. Boleh hai. Cuma online tuh kadang-kadang ya kayak itu pang. Kadang-kadang masuk WhatsApp keluar pulang, kadang-kadang masuk ini keluar pulang, takang pulang, pagat pulang, pemenderan. Menduduk di majelis itu lain jua bang, kawan mengantuk di higa atau 4 jua mengantuk. Lain, hawanya tuh lain hawanya tuh. Merasa tuh mendengarkan jabuhannya. Rajin ikam berceramah atau tahu orang mengantuk. Unzuru ila man huwa dunakum Ustaz Maulana. Alhamdulillah ada apa ayat? Alhamdulillah masih ada. Alhamdulillah. Unzuru ila man huwa dunakum, pandang kepada orang yang di bawah dari kita dari segi dunia. Kenapa? Karena itu akan mendatangkan sebuah manfaat besar, di antaranya tidak menghinakan nikmat Allah. Nah, syukur juga. Lawai. Waqad faddalallahu ba'dal ibadi ala ba'din li asrarin lahu fi dzalik. Nah, nih. Nang tadi itu toh. Nang bocap tadi Pak Haji Muhammad. Nyaman ya gitu aja. Pian kada merasa aja. Nyaman. Ini dengarin. Waqad faddalallahu ba'dal ibadi ala ba'd, dan Allah terkadang mengunggulkan, memberikan nikmat sebagian seorang hamba atas sebagian yang lain li asrar, ada hikmahnya. Nah, pian kada kawa jadi ulun kada kawa juga jadi pian. Masuk surga tuh kada harus nang lewat ngini aja, macam-macam lawangnya. Ada nang lawang ya kayak itu pang, ada nang kada belawang lalu-lalu, ada nang belawang bekunci kawa dibuka nang penting masuk. Li asrarin lahu fi dzalik, karena ada rahasia. Wa hikamin, dan hikmah la yattali'u 'alaiha siwa, yang tidak ada mengetahui hikmah tersebut melainkan Allah. Namun sudah sirrul af'al, rahasia dari perbuatan, udah berdiam menjadi dah. Minta hati untuk agar bisa menerima dan berdamai dengan keadaan. Walimanafi' wa masalih lahum la yuhitu bi'ilmiha ghairuh. Di dalamnya ada manfaat, di dalamnya ada maslahat yang tidak ada mampu meliputi atas itu semua melainkan Allah. Maka pesan beliau, falyardal abdu bigismati rabbih, hendaklah seorang hamba selalu ridha dengan apa yang telah dibagikan oleh Allah. Wal yashkurhu ala ma a'tahu min ni'amih, syukuri atas nikmat yang Allah berikan. Wal yas'aluhul mazid min fadlih, mintalah tambahan dari karunia-Nya. Fa inna khazainas samawati wal ardi fi qabdatih, karena seluruh seberataan apapun di sana yang ada di langit dan di bumi dalam kekuasaan Allah. Wa jami'al khairi biyadih, seluruh kebaikan ada di dalam kekuasaannya. Yaf'alu ma yasha wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lawai cok musugih berataan kemana mengeluarkan zakat, miskin berataan siapa nang bejakat. Ya kalau kada beilmu berataan daur pulang, beilmu berataan ngalih juga, sehat seberataan kayak apa rumah sakit, garing berataan kada ketampungan pulang,
kan kayak itu. Jadi seberataan itu li asrar, ada rahasianya. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Dah itu akhir kita. Allah. Gahanailah kawa berprasangka baik tuh lawan Allah Ta'ala. Aja sudah. Baca pulang. Baca ya Mustafa. Habis dah masalah syukur, mudahan kau bersyukur beratan. Mudahan kau bersyukur. Jangan lagi nang nyaman naik udah merasa bang. Malah mengulah slogan pulang. Jangan merasa maka tahu. Mobil ditulis kayak itu juga. Man lam yadzuq la yadri. Siapa nang kada merasa kada tahu. Itu artinya toh menulis ini itu apa? Yang penting tuh minta tolong ya Allah, tolongi ulun untuk selalu bisa bersyukur, untuk selalu bisa memahami, untuk selalu bisa menerima dan ridha atas segala ketentuanmu. Berat memang, tapi tidak ada yang sulit di dalam kehendak dan kekuasaanmu. Sulit, tapi kayak apa lagi sudah. Mungkin barangkali dengan musibah itu derajat kita diangkat. Mungkin dengan musibah itu kita punya kedudukan di sisi Allah. Mungkin dengan cobaan itu kita mempunyai manzilah indallah, punya kedudukan yang mulia di sisi Allah. Kada tahu kita. La ilaha illallah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Dari kitab At-Targhib wa Tarhib. Anjuran salat tatawwu atau sunnah. Tatawwu, tahulah tatawwu itu apa? Tatawwu itu ya sunnah. Sunnah ya itu ya tatawwu. Macam-macam bahasanya. Tatawwu, sunnah, muraghab fi, apalagi mandub, itu bahasanya berataan tuh Mustafa. Sunnah, nawafil, ya juga. Sudah sadarkah atau masih belum masuk ke berataan? Jadi sunnah itu macam-macam bahasanya. Ada sunnah, ada nawafil, ada tatawwu, ada mandub, ada muraghab fi. Itu salatut tatawwu, sama aja artinya sembahyang sunnah. Baca. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." La ilaha illallah. Artinya 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Maksudnya 2 rakaat fajar itu apa? 2 rakaat setelah salat subuh. Setelah salat subuh? Sebelum. Aduh, Mustafa ya Mustafa. Berapa 2 rakaat? Sebelum. Sebelum apa sesudah? Sebelum. Sebelum apa sesudah? Sebelum. Sesudah apa sebelum? Sebelum. Tertawang ini apa aja? Sebelum, maksud rakaat al-fajr 2 rakaat sebelum subuh. Lain 2 rakaat nang sembahyang subuh, 2 rakaat qabliyah subuh. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan dari karenanya jangan tinggalkan 2 rakaat qabliyah subuh. Jangan tinggalkan. Jangan ditinggalkan 2 rakaat, meskipun 1 rakaat sholat subuh di luar waktu, 1 rakaatnya dalam waktu. Jangan ditinggalkan, paham? Ayo, apa lagi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuhafidhu ala 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha, harramahullahu 'alan nar." Artinya, barang siapa yang memelihara salat 4 rakaat sebelum salat zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, Allah Azza wa Jalla akan mengharamkannya masuk neraka. La ilaha illallah. 4 rakaat sebelum Zuhur. 4 rakaat sesudah Zuhur. Zuhurnya jangan kada digawi. Ingatakan yang lebih istimewa itu yatagarrabul abdu. Apa hadis sebutnya? Bimisli maftaradtuhu ilaih. Itulah.
Tidak ada ibadah yang paling dicintai oleh Allah dari seorang hamba dalam mendekatkan diri kepadanya melebihi daripada mengerjakan yang wajib. Wala yazalul abad, dengarkan ya Mustafa. Wala yazalul abad yatagarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa dapat apa? Nah, ma tagarraba ilayya abdi bi syai'in afdala min ada'i maftaradtuhu alaih. Mata tagarrab itu artinya mendekatkan diri kepada Allah, artinya beribadah. Mata tagarraba abdi, tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih istimewa, dalam satu riwayat yaitu yang lebih aku cintai melebihi daripada yang telah aku wajibkan. Makanya bedakan antara kewajiban dengan keistimewaan, antara kewajiban dan sunnah. Dahulukan yang wajib dari yang sunnah. Dan mereka para ulama kenapa dicintai oleh Allah? Sambungan haditsil qudsi, wala yazalul abd yatagarrabu wala yazalu abdi santusannya, wala yazalu abdi yatagarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Mereka menjadi orang yang dicintai karena mereka istiqamah dengan yang sunnah. Yang sunnah tadi qabliyah subuh, kemudian qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, maka Allah haramkan dia untuk disentuh oleh api neraka. Amalkan insyaallah. Apa lagi? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shalla 4 raka'atin qabla al-'asri, haramallahu badanahu 'alan nar." Artinya, barang siapa yang salat 4 rakaat sebelum salat asar, Allah Azza wa Jalla akan mengharamkan badannya masuk neraka. Terus Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shalla ba'dal maghribi sita raka'atin lam yatakallam fima bainahunna bisu'in adalna bi'ibadati thintai asharata sanatan wa ghufirat dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr." wa in kanat misla zabadil bahri. Jadi apa bahrinya? Jadi apa bahrinya? Mudhaf ilaih. Baca. Artinya, barang siapa yang salat sesudah salat maghrib 6 rakaat dan ia tidak berbicara yang buruk di antaranya, sama dengan beribadah 12 tahun dan akan diampuni seluruh dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Naam. Apa tadi itu? Setelah maghrib berapa rakaat? 6 rakaat. Dengan syarat tidak berbicara Yang buruk, tidak berbicara dunia, tidak berbicara hal-hal yang tidak baik. 6 rakaat. 2 rakaat umpama ba'diyah, 2 rakaat taubat, 2 rakaat hajat. Terserah, yang penting 6. Maka pahalanya sama seperti orang yang beribadah 12 tahun dan diampuni dosanya wa in kanat mithla zabadil bahri, meskipun dosanya sejumlah buih yang ada di lautan. Dan ulun lihat guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, semoga beliau panjang umur, sehat afiat, tidak pernah meninggalkan 6 rakaat ini. Meskipun malam Jumat itu kan maulid di sana, biasanya cepat menyediakannya itu, tetap 6 rakaat tidak ditinggalkan sama beliau tiap malam. Dan ini ghanimatul umur, ini adalah keuntungan kita orang punya umur, kita dapat ilmu, ayo amalkan. Amalkan, jangan tidak diamalkan tiap malam. Ulun 2 rakaat aja, ya udah 2 rakaat dapat apa 2 rakaat? La ilaha illallah. Kenapa kasih ini? Jurang tuh jasadnya di sini, hatinya di lain. Ya Allah. Itu orang fana yang kayak itu tuh Pak Jumah. Fana fi apa kada tahu juga fananya dalam apa. Menurang fana fillah tuh nah. Dipenderikin enggak ada lagi dah. Ini tenggelam dalam lautan Allah. Sedini apakah tenggelam dalam tilam enggak ada pengerti.
Bila ambeh ya sidinnya merasa maka tahu. Berapa kali sudah mengurut batis. Wa in kanat misla zabadil bahr. Itu. 12 tahun. Ulun 2 rakaat aja ya udah. Berarti dapat berapa Ustaz Maulana? 2 rakaat. Berapa? Berapa tahun? Pas, nggak jadi pas. Ini lain kuis. Kalau 2 rakaat berarti dapat berapa? Hah? 6 rakaat dapat 12 tahun. Berarti kalau 2 rakaat dapat berapa? Hah? 4 tahun. Itu kalkulasinya kita. Itu kalkulasi kita. Oh, kalau berarti kalau 2 darah, wah ya udah ambil 4 tahun aja. Tidak bisa dibagi. Itu harus 6 rakaat. Nah, kalau 2 rakaat, ambil hadis yang lain apa? 1 buah rumah dalam surga. Begitu. 1 buah rumah dalam surga. Khalas, ba'diyah maghrib. 2 rakaat. Jangan ditinggalkan, jangan ditinggalkan. Nah, inilah kita jadi umat Nabi Muhammad beruntung menjadi ulun tadi. Walaupun kita umat akhir zaman, tapi yang paling pertama masuk surga adalah umat Nabi Muhammad. Bayangkan. Bayangkan 10 hari kita lakukan itu sudah 120 kita. 20 hari 240. Sebulan kita lakukan 360 tahunnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beratnya luar biasa. Nah, baca lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla." Berapa rakaat tadi habis maghrib? 6 rakaat. Berapa rakaat? 6. Berapa? 6. Yang dikerjakan? 6. Yang dikerjakan Mustafa berapa? Hah? Kenapa? Yang digawi berapa? Bila aja. Yang digawi abang berapa? Malam ini ya. Ba'diyah maghrib berapa abang? Biasanya berapa? 2. Berarti dapat berapa? Kayak dapat 12 tahun. Tuh yang di belakangnya. Berapa? 2 apa? 20 12 6 rakaat sama dengan 12 tahun. Jangan ditinggalkan lagi, paham? Lagi baca. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla isya'al akhirata fi jama'atin wa shalla 4 raka'atin qabla an yakhruja minal masjidi kana ka'idli lailatul qadri." Nah, Lailatul Qadar. Ayo. Artinya barang siapa yang salat isya akhir dan salat 4 rakaat sebelum keluar dari masjid adalah seperti menyamai Lailatul Qadar. Berarti maksudnya apa? Salat ba'diyah isya berapa rakaat? 4 rakaat. Salat ba'diyah isya 4 rakaat pahalanya sama dengan 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi. Kayak ini pulang tangannya sigar sudah maksudnya. Hah? Lailatul Qadar khairun min alfi. Alfi syahr berapa? 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan tambah 12 tahun berapa? 83 tambah 12 berapa? 95 4 bulan. Dalam satu malam kita bisa mendapatkan 95 tahun 4 bulan dalam ibadah kepada Allah. 120 12 tahun sama 830 834 12 buntut. Awas menembaki kamu. Ba'diyah isyanya berapa? 4. Jangan hanya bisa membaca ya Mustafa, jangan hanya bisa mendengar ya Abu Bakar. Gawi 6 rakaat ba'diyah maghrib, apa-apa aja 6 rakaat terserah. Ba'diyah 2, ba'diyah salat taubat 2, salat hajat 2 tiap malam. Setumat lah. Habis itu hanya baca suratul muluk atau suratul muluk dulu hanya 6 rakaat. Setelah itu baru ratibul haddad. Itu.
Kenapa jadi berat melakukan yang sunnah? Karena banyak dosa. Kebiasaannya orang yang banyak dosa berat melakukan ketaatan biasanya. Baca lagi. Terakhir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha witrun yuhibbul witra wa man lam yutir falaysa minna." Artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu witir, ganjil, dan dia menyukai yang ganjil, dan siapa yang tidak salat witir bukan dari golongan kami. Salat witir bukan hanya ada di bulan Ramadan. Setelah Ramadan juga dianjurkan witir. Bahkan Rasul mengatakan di dalam sebuah hadis, siapa orang yang mengamalkan salat witir, Allah limpahkan keberkahan dalam umurnya, dalam keluarganya, dalam usahanya, dalam seluruh kehidupannya. Witir terserah mau sebelum mau sebelum tidur atau nantinya sebelum subuh, mau di awal malam atau di akhir malam, terserah. Sayyidina Abu Bakar melakukannya sebelum tidur, Sayyidina Umar sebelum subuh. Artinya beliau setiap malamnya beliau bertekad untuk bangun di sana sehingga sebelum subuh beliau witir. Dan apakah orang masih boleh mengerjakan sholat sunnah setelah mengerjakan witir? Masih boleh. Habis isya tadi, habis sholat isya kita witir. Setelah witir boleh lagi kita mengerjakan sholat sunnah. Silahkan, mau sholat sunat hajat, taubat, dia silahkan. Begitu. Sholat hajat itu dikerjakan kapan? Kapan aja terserah. Asal jangan setelah asar, sama dengan waktu yang tidak diperbolehkan, seperti setelah kita sholat subuh sampai terbit matahari. Sholat hajat setelah zuhur boleh. Setelah sholat hajat waktu duha boleh. Setelah sholat hajat setelah isya boleh. Tapi kita ya menganggap sholat hajat itu hanya ada setelah maghrib, padahal tidak. Itu sholat witir, jangan ketinggalan sholat witir. Tadi sholat witir belum? Belakangnya sholat witir belum? Udah sholat witir? Sholat witir. Berapa rakaat witirnya? 3. Bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9, 11. Boleh setiap malamnya satu rakaat. Boleh witir 1 rakaat, boleh. Tapi makruh tiap malam. Tiap malam 1 rakaat terus. Bakhil. Wa man la yutir, apa tadi Mustafa? Apa tadi? Wa man la yutir falaysa minna. Wa man la yutir, orang yang tidak salat witir maka dia bukan bagian dari kami. Bukan kelompok kami. Mau kelompok siapa kita? Jangan tinggalkan salat witir, ayo. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Setelah itu apa lagi Mustafa? Habis. Ada salat tatawwu, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya.